dulu. Oke, mari kita satukan hati dan pikiran kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena perkenananmu pada malam hari ini kami boleh berkumpul kembali dalam kondisi yang baik, sehat, bahagia, penuh sukacita. Semua berkat yang berasal daripadamu begitu melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan, pada malam hari ini kami akan belajar mengenai Bunda Maria. Biarlah rohmu kau utus untuk menaungi kami pribadi demi pribadi, agar kami boleh memahaminya, boleh mengerti semua materi yang disampaikan oleh narasumber kami yang sudah kau pilih sendiri, Romo Nikasius Jatmiko. Berkati juga Romo Tuhan, agar semua yang disampaikannya berjalan dengan baik, dengan lancar, karena semua berasal daripadamu. Engkau yang memberkati Romo, dan berkati kami semua peserta juga pribadi demi pribadi, agar kami terus bersemangat memahami kuliah ke-23 ini. Tuhan, kami juga mohon penyertaan-Mu untuk peralatan, untuk Kena mute di mute dulu Pak Agus. Unmute Pak Agus. Unmute. Ya, oke. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu dalam seluruh acara kami pada malam hari ini, pribadi demi pribadi, agar semua boleh berjalan dengan lancar, seturut kehendak-Mu. Bunda Maria, kami akan mengenal Engkau lebih mendalam, karena itu doakan kami agar semua boleh berjalan dengan baik dan kami setiap peserta boleh menerima dan semakin mengenal Engkau. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami serahkan acara ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Agus. Selanjutnya saya akan membacakan tata tertib terlebih dahulu. Bu Afi, silakan tayangkan tata tertib kita. Bapak Ibu, selama Romo kita menyampaikan materi, setiap peserta diharapkan untuk memute mikrofonnya dan tidak diperkenankan untuk mengaktifkan kembali. Kemudian nanti sesi tanya jawab akan dipandu oleh moderator. Moderator kita kali ini akan dipimpin oleh Bu Lana. Dan nanti peserta dapat mengajukan pertanyaan dengan mengangkat tangan terlebih dahulu atau melalui chatting. Kemudian, jika terjadi gangguan koneksi selama acara berlangsung, peserta diharapkan tetap berada pada ruang pertemuan karena sistem akan melakukan koneksi kembali secara otomatis. Ya. Jika ada gangguan jaringan di tempat Ibu dan Bapak masing-masing, nanti tinggal masuk lagi dan panitia akan mengadmit ulang. Demikian untuk selanjutnya saya serahkan ke Bu Lana. Silakan Bu Lana. Baik, terima kasih Bu Nairi. Selamat malam Romo Iko, selamat malam Ibu dan Bapak sahabat MBA University. Malam ini kita akan mendengarkan pengajaran dari Romo Iko dengan tema Perawan Maria Tidak Bernoda. Dan sebelum masuk sesi, saya akan membacakan dulu CV Romo. Ibu Afi, tolong CV Romo. Baik, Romo biasa saya panggil Romo Iko.
Beliau bernama lengkap RD Nikasius Jatmiko. Beliau berusia 51 tahun, masih muda. Dan beliau menjadi imam di Keuskupan Bogor sejak 17 tahun lalu. Jadi ditahbiskannya 17 tahun lalu. Dan karena singkat, maka saya tambahkan ya Romo, mohon izin ya. Romo Iko ini adalah Rektor Seminari Tinggi Santo Petrus Paulus di Bandung. Dan kemudian Romo juga sebagai pembuat karikatur sekaligus penulis artikel Mutiara Biblika di majalah Berita Umat di Komsos Paroki Katedral Bogor. Nah, demikian Bapak Ibu CV singkat yang bisa saya sampaikan. Dan sekarang mari kita persiapkan diri kita untuk mendengarkan pemaparan materi dari Romo Iko. Dan saya mau ingatkan lagi, nanti di pertengahan sesi bila Ibu dan Bapak sudah ada pertanyaan, silahkan menulisnya di kolom chat. Ya. Dan Romo Iko sekarang saya persilahkan untuk memulai sesi ini sampai dengan jam 8:15 yang Romo. Silakan Romo. Baik, terima kasih Bapak Ibu peserta MBA University dan juga yang bisa live di YouTube. Saya akan membagikan pengalaman, bukan mengajari, tapi membagikan pengalaman yang sudah ada, yang mungkin Bapak Ibu juga sudah bergulat dengan baik tentang ini. Saya screenshot-nya dulu. Ya, ini yang boleh kita pelajari hari ini. Kalau kita bicara tentang Mariologi, otomatis di benak kita, oh pasti itu Katolik, gitu ya. Karena Katolik memang sangat concern di dalam pengajaran tentang Mariologi. Bahkan banyak kritik juga terhadap kita itu menyembah Maria atau menyembah Yesus gitu kan ya. Banyak kritik juga, nggak apa-apa. Banyak kritik berarti banyak diperhatikan kita, gitu aja. Jadi jangan merasa takut berarti banyak kritik, berarti kita semakin banyak yang diperhatikan. Kalau kita bicara tentang Mariologi, sebetulnya ada banyak tema. Ya salah satunya adalah perawan Maria tidak bernoda. Tapi starting point-nya kita lihat dulu nas ini dari kitab suci itu. Kalau kita bicara tentang Katolik, nah ini. Sebetulnya di dalam kitab suci itu yang tertulis di dalam Kisah Rasul hanya ada kata Kristen. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang di Antiokhia lah. Murid-murid itu disebut Kristen. Nah, pertanyaan kita adalah, dari mana istilah Katolik itu? Itu pertanyaan kita ya. Orang mengatakan kita Kristen Katolik. Wah, ada yang Katolik pokoknya, macam-macam itu. Tapi kita sepakatkan dulu bahwa kita Katolik. Kita adalah Katolik Roma, Roman Catholic Church. Gitu kan ya, seringkali terdengar. Kalau kita bicara Katolik, yang tadi ya katakan bahwa ada unsur Mariologi ini yang sangat dominan di gereja Katolik, maka kita harus tahu dulu kesamaan kita dulu ini. Setelah para rasul habis, muncul generasi yang disebut dengan bapak-bapak gereja, dan salah satu bapak gereja itu adalah ini. Namanya adalah Ignatius. Lengkapnya ya Ignatius dari Antiokhia. Nah, kalau kita bicara tentang Katolik, jasa Ignatius dari Antiokhia inilah yang kita gunakan sehingga sampai sekarang kita menggunakan istilah Katolik atau Katolik Gereja Katolik, Catholic Church. Jadi kata Katolik ini tidak ada di dalam kitab suci. Kalau dalam kitab suci istilahnya Kristen, tapi kalau kita memfokuskan apa itu Katolik, ya itulah. Dan di situ bahasanya lengkapnya seperti ini dari Santo Ignatius dari Antiokhia. Yang intinya gereja Katolik itu harus ada uskupnya yang memimpin sebagai hierarki begitu. Dan kita harus taat sebagai bentuk hierarki. Nah, siapa Ignatius dari Antiokhia itu?
Santo Ignatius dari Antioquia ini adalah uskup juga yang pada saat itu ada di dalam bawah kekaisaran Trajanus saat itu. Waktu itu Roma menguasai beberapa daratan, dan Santo Ignatius inilah yang akhirnya juga harus menjadi seorang martir di bawah pimpinan Kaisar Trajanus ini, sekitar tahun ini. Jadi munculnya Katolikan ini sekitar abad kedua istilahnya itu. Karena abad pertama itu masih banyak dipengaruhi oleh para rasul, abad-abad pertama itu, dan abad kedua itu mulai bapak-bapak gereja yang juga untuk langkah kedua setelah para rasul ini. Dan inilah kemartiran yang dialami oleh Santo Ignatius dari Antioquia. Harus dibedakan, ada Ignatius dari Antioquia, ada juga Ignatius dari Loyola. Itu lain lagi. Kalau di paroki Sempla itu kan pelindungnya Santo Ignatius Loyola, ya kan ya? Yang semboyannya Ad Maiorem Dei Gloriam itu. Kalau ini adalah Ignatius dari Antioquia. Baik, kita lompat dulu. Minimal kita punya kesempatan yang sama dulu. Inilah foto dari Santo Ignatius dari Antioquia yang hidupnya akhirnya berakhir dengan terkaman singa-singa. Zaman itu ketika mempertahankan imannya itu. Jasa Santo Ignatius dari Antioquia inilah yang akhirnya kita kenal dengan istilah Katolik yang saat ini. Walaupun kita tahu ada Katolik Roma, Katolik Ortodok, Katolik Ritus Timur, itu lain soal. Nanti kita pembahasan lain. Tetapi saya fokuskan kepada Mariologi dalam konteks Gereja Katolik Roma. Baik, mari kita mulai. Kalau kita mengenal istilah fidesque creditur, nah ini istilahnya fidesque creditur. Ini ingin mengatakan bahwa setiap agama itu mempunyai atau punya pernyataan iman masing-masing. Dan kita sebagai orang Katolik juga punya. Dan kita hayati dan kita doakan, dan kita tidak pernah membuat atau menciptakan itu. Contoh doa Bapa Kami, doa Salam Maria, Aku Percaya, itu kan warisan dari para bapak-bapak gereja juga termasuk para rasul yang sebelumnya, yang akhirnya kita imani. Itulah namanya fidesque creditur. Jelas ya Bapak Ibu? Jadi kalau Anda doa Salam Maria dan hafal, itu Anda menyatakan imanmu sebagai orang Katolik. Aku percaya, Anda mengakui iman Katolik. Menyatakan bahwa Maria tetap perawan, itu fidesque creditur. Terlepas bahwa Anda tidak membuat itu, tetapi meyakini itu. Itulah fidesque creditur. Sementara yang kedua, fidesque creditur itu harus sampai pada titik yang kita sebut dengan fidesque creditur. Jadi kalau Anda meyakini sebagai doa Bapa Kami, doa Salam Maria, Aku Percaya, itu kan keyakinan, tetapi tidak hanya level pemahaman, pengertian, tapi harus juga difidesquakan. Artinya apa? Iman tanpa perbuatan mati. Begitu loh. Contohnya sederhana begini. Ketika doa Bapa Kami mengajarkan ampunilah dosa kami dan sebagainya, berilah. Apakah itu juga Anda lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Tidak. Begitu loh. Sederhananya begitu. Sebagai orang Katolik yang mengimani doa-doa ini, banyak juga doanya, tapi yang saya berikan contoh 3 ini. Apakah doa-doa ini Anda aplikasikan seperti dalam Yakobus 2 ayat 20, iman tanpa perbuatan adalah kosong. Begitu. Jelas ya Bapak Ibu? Jadi Anda percuma juga Anda berdoa tiap hari, tetapi tidak sampai pada fidesque creditur ini. Anda berdoa Salam Maria 100 kali tiap hari, tetapi hidupnya tidak sesuai dengan ini, bertentangan dengan fidesque creditur. Begitu ya. Coba Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu itu kalau yang latah, maaf latah. Itu kadang-kadang kalau yang keluar latah kok yang jorok-jorok ya. Jarang sekali keluar kesandung langsung Salam Maria penuh rahmat, jarang aja. Saya belum pernah dengar itu orang kesandung langsung Salam Maria penuh. Tetapi kamu jorok.
Yaitu mari kita mencoba Bu Yo yang lata-lata itu agak religi sedikit. Kesandung Injil Matius bab 1 ayat 1 gitu. Sedikit. Baik, nggak apa-apa. Jadi sekali lagi dua hal inilah. Kalau kita doa salam Maria dan akhirnya kita mengikuti seperti Maria dalam perjalanan hidupnya, maka dengan sendirinya kita mengaplikasikan itu, itulah namanya fides qua creditur. Jelas ya Bapak Ibu, jadi dua hal ini harus kita pegang dan ini adalah ajaran gereja Katolik. Mari kita fokusnya hanya khusus ke Mariologi karena ini tema kita dalam waktu yang singkat. Bapak Ibu mungkin sudah pernah ini juga di patung Maria. Bapak Ibu bisa membedakan ini patung Maria mana, ini patung Maria mana karena setiap patung Maria itu mempunyai ciri khas tersendiri ya kan ya. Bahkan Bapak Ibu kalau ke Dono, Marianya pakai itu. Apa itu? Pakai pakaian Jawa itu, ya kan ya? Berarti nanti kalau ke Asia Timur mana juga lain lagi. Lah ini kalau ini bedanya dengan Portugal, Fatima, dengan Lourdes ini hanya sama-sama Eropa tapi sudah beda. Kalau yang di Portugal itu mahkotanya king. Kalau yang di Lourdes ini queen bedanya. Itu lain lagi, bahasan lain lagi. Tetapi ini katakan bahwa banyak refleksi tentang Maria dalam segala sisi kehidupannya. Baik, mari kita lihat dulu ide Mariologi. Saya mengambil dari pemikiran Bapak Gereja. Jadi sekali lagi ajaran Bapak-Bapak Gereja itu memberikan suatu insight dalam hidup kita bahwa betapa Maria sejak dulu itu sudah mendapat penghormatan. Pemikiran Santo Irenaeus ini memberikan suatu gambaran ada suatu paralelisme antara Maria dan juga Hawa atau Eva zaman itu. Kalau Santo Paulus memberikan suatu pemahaman bahwa antara Adam dan Kristus, bahwa Kristus itu adalah Adam baru. Nah, bagaimana pemikirannya Santo Irenaeus itu dalam paralelisme ini? Irenaeus mengatakan demikian, bahwa Maria itu diparalelkan dengan Eva atau Hawa. Dalam konteks itu, Maria taat kepada Allah, sementara dalam perjanjian baru lama atau kitab Kejadian, Eva tidak taat. Ketidaktatan ini membuka ruang karya penebusan. Sementara ketaatan membuka ruang penebusan, ketidaktaatan membawa kematian yang digambarkan bahwa manusia pertama itu diusir dari Firdaus. Di dalam pemikiran Bapak Gereja yang lain juga dikatakan bahwa keluarnya mereka dari Taman Firdaus ini hilangnya pakaian rohani. Jelas ya? Jadi hilangnya pakaian rohani. Maka di dalam teks itu Eva dan Hawa memakai pakaian yang sifatnya manusiawi. Jelas ya? Apakah engkau telanjang? Pertanyaan itu ingin menggambarkan bahwa manusia kehilangan pakaian rohani sehingga dia harus menggunakan pakaian jasmani itu yang digambarkan dengan malu itu yang ditutupi itu. Nanti dalam perjanjian baru dijelaskan bahwa pakaian rohani itu kembali dikenakan di dalam diri manusia yang mengalami pertobatan yang digambarkan di dalam dua orang yang disalib oleh bersama Yesus yang sebelah kanannya itu. Ketika bersama ini engkau bersamaku di Firdaus. Di dalam kitab ini Maria atau si Eva dikeluarkan dari Firdaus karena kehilangan baju rohani. Orang yang bertobat di sebelah kanan itu dikenakan kembali bagian rohani masuk di dalam kemuliaan itu. Jadi ini pemikiran Bapak-Bapak Gereja yang sangat luar biasa. Jadi kita mungkin masih menggunakan ini, tetapi pada saat nanti dalam kematian kita harus menggunakan pakaian rohani itu yang didasarkan dengan pertobatan. Semoga ini bisa menjadi wawasan baru. Nah, dalam konteks paralelisme Maria dan Eva, ini dua tokoh besar dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, kita starting point-nya adalah Maria ini dalam perjanjian baru yang banyak dilukis atau ditulis oleh Lukas. Mulai bab 1 ayat 26 itu.
Irenaeus menggambarkan bahwa penebusan itu terjadi karena manusia mengikuti pola ketidaktaatan. Ketidaktaatan itu membawa dosa, sehingga perlu adanya penebusan itu gitu. Lah kalau di dalam Injil Yohanes katakan dalam pemikiran soteriologi dijelaskan begini bahwa Kristus itu adalah terang. Kenapa? Akulah terang dunia. Karena ada kegelapan. Jadi kegelapan itu harus diterangi kembali begitu loh. Jadi keselamatan itu kalau ada keterangan. Demikian juga penebusan terjadi karena manusia ada pola ketidaktaatan yang mengakibatkan kematian. Maka perlu sebuah cara penebusan. Lah itulah dalam konteks itu Maria menjadi titik terangnya. Dalam Injil Yohanes dikatakan ini, akulah terang dan sebagainya. Ini gambaran bagaimana penebusan terjadi dibandingkan bahwa terang itu terjadi karena ada gelap. Kalau nggak ada gelap, ya nggak ada terang gitu. Nggak ada data, udah terang terus maksudnya begitu loh. Analoginya begitu. Nah kembali ke Irenaeus. Dalam konteks ini, Maria menjadi mediator dari karya keselamatan. Maka sekarang disebut Maria Mediatrix. Ada pertanyaan yang muncul bagaimana Maria kita ditebus, sementara Maria juga di dalam konteks eklesiologi Maria juga ditebus. Apakah Maria juga berdosa kalau demikian? Pertanyaannya itu. Kalau semua manusia ditebus, Maria juga manusia. Jadi Maria apakah ditebus? Kalau ditebus berarti Maria tidak bernoda, kalau ternoda, kalau begitu. Istilahnya begitu. Saya gambarannya kemarin menjelaskan demikian Bapak Ibu. Bahwa ketika kita pergi ke sebuah tempat naik kereta atau naik bis katakanlah, kita dibawa oleh seorang supir pergi itu dan kita harus membayar tiket itu. Pertanyaan kita adalah, kondektur itu membayar enggak? Padahal dia tidak nyopir. Tidak. Lah kenapa? Karena dia dalam bahasa penyelamatan, Maria ada co-redemptrix. Bersama dengan Yesus membawakan itu keselamatan. Maka di co-pilot, ya, co-pilotnya membantu pilotnya itu, gitulah itu. Jadi tetap dalam konteks itu ingin mengatakan bahwa Maria tetap tak bernoda. Nah, dalam konteks ini Irenaeus menyebutkan bahwa paralelisme ini yang digambarkan antara Maria dan Eva atau Hawa tadi, Irenaeus menyebutnya dengan istilah Maria es advocata Eve. Yang artinya bahwa Maria itu adalah pembela Eva atau pembela kaum orang yang tadi hilang baju rohaninya, dikembalikan karena ketaatan itu. Jadi hilangnya baju rohani itu semata-mata karena manusia tidak taat kepada kehendak Allah dan itu harus menggunakan baju jasmani yang digambarkan di Taman Firdaus itu. Konsep teologi ini menjelaskan dalam bahasanya teologi disebut chaos menjadi kosmos. Jadi kekacauan karena ketidaktaatan yang harus diusir di Taman Firdaus kembali menjadi kosmos keteraturan karena ketaatan seorang Maria yang mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Teks ini adalah titik tolak terjadinya kosmos. Titik tolak terjadinya sebuah pembukaan karya keselamatan. Coba kalau itu tidak. Pasti akan jadi masih tetap dalam chaos. Begitu istilahnya. Karena titik inilah mereka taat, maka pembuka keselamatan itu terjadi. Nah inilah pemahaman yang ditulis oleh Irenaeus terkait dengan Maria dan Eva tadi. Yang intinya bahwa ketidaktaatan itu mengakibatkan manusia jatuh dan ketaatan itu membuka karya keselamatan. Dan itu oleh Maria. Jelas ya Bapak Ibu. Jadi Maria inilah menjadi titik sentral di dalam karya keselamatan untuk pembabakan baru. Dari chaos menuju ke kosmos lagi. Dari kekacauan menjadi keteraturan. Dari ketidaktaatan menjadi ketaatan. Itunya itu. Ini konsep pemikiran Santo Irenaeus di dalam pemikiran paralelisme untuk melihat siapa Maria itu. Kalau minggu lalu berkait dengan Ratu Rosari, lain lagi, tapi ini terkait dengan nanti perawan Maria itu.
Siapa Santo Irenaeus? Lah ini, beliau. Ya, siapa yang menjadi pelindungnya? Ya mungkin ya Bapak Ibu di antara salah satu mungkin ada Bapak-bapak. Nah, baik, kita sekarang mengerucut lagi. Di dalam dogma Maria yang dijadikan hari raya, dalam kalender liturgi itu ada 4 hari raya besar itu Bapak Ibu. Dan saya yakin Bapak Ibu menjalaninya itu dengan baik. Kalau ini jatuhnya bukan hari Minggu, itu dianggap hari raya. Pada senang sekali kalau hari rayanya ini jatuhnya hari Jumat. Karena apa? Boleh makan daging. Nah, gitu ya. Padahal menurut hukum gereja, Kanon 1251, selama sepanjang tahun, hari Jumat itu kita tidak boleh makan daging. Itu hukum gerejanya begitu. Tetapi kalau itu pas hari raya salah satu ini, itu boleh makan daging. Nggak usah ciak-ciak, ya kan ya, boleh makan daging. Nggak usah ciak-ciak, boleh makan. Tetapi kalau itu nggak hari raya, kita harusnya, gereja Katolik itu harusnya berpuasa. Itu diajarkan sejak abad kedua di dalam Didache, ajaran para rasul itu. Abad kedua itu sudah diajarkan bagaimana kita harus berpuasa. Bunda Allah ini diperingati setiap tanggal 1 Januari. Dan saya yakin kok ini jarang orang merayakan. Karena apa? Malamnya sudah habis pada malam baru, tahun baru. Tanggal 1-nya pada ketiduran, lupa pada misa. Ya kan? Padahal itu hari raya Bunda Allah, Mater Dei itu ya. Pada lupa semua itu. Dan yang kedua, hari raya Maria mendapat kabar sukacita ini diperingati tanggal 25 Maret. Jadi nanti ini bisa dikatakan bagaimana cara menghitungnya, Maret sampai Agustus, padahal di dalam Injil Lukas bab 1 ayat 26 itu dikatakan pada bulan ke-6 gitu, nanti saya tunjukkan itu. Baik. Yang ketiga adalah Maria diangkat ke surga, ini 15 Agustus. Dan yang terakhir Maria dikandung tanpa noda, yang hari ini kita menjadi fokus perawan Maria itu. Baik, kita lihat dulu. Bapak Ibu, di dalam kitab suci, Maria itu dikenal setelah besar melalui Injil Lukas bab 1 ayat 25 atau 26 begitu. Lalu bagaimana mengetahui bahwa Maria itu pernah mengalami anak-anak begitu kan? Lah logika berpikir namanya, kalau orang sudah dewasa pasti mengalami kanak-kanak, ya kan ya? Pernah dilahirkan juga. Anda juga, walaupun mungkin tidak tertulis secara rapi, mungkin, tetapi kita tetap mengalami secara manusia bahwa kita pernah mengalami itulah. Ada sebuah dokumen di dalam patrologi Bapak-bapak gereja yang kita kenal dengan Proto Evangelium of Jim. Ini Bapak Ibu, bukunya bisa nanti dicek di dalam patrologi. Di dalam patrologi, buku patrologi ini ada salah satu tema namanya Proto Evangelium of Jim. Isinya apa? Prinsipnya, isinya ini terkait dengan masa kecil Maria sampai nanti ada titik temu bagaimana Maria ada di dalam Injil Lukas bab 1 ayat 26 itu. Kan kalau di Lukas itu kan Maria mendapat kabar juga ketemu malaikat, ya kan ya. Tetapi masa sejak kecil sampai itu tidak ada tertulis dalam kitab suci. Maka ditemukan di dalam sebuah dokumen namanya Proto Evangelium of Jim. Naskah ini pertama kali digunakan oleh Origenes, Bapak Gereja juga di Alexandria. Ini setelah Clement dari Alexandria muncul tokoh namanya Origenes ini. Dan ia menuliskan tentang masa kecil Maria dengan keluarganya. Lah sisilah lain bahwa Justinus Martyr pun juga menggunakan teks ini untuk mengurai bagaimana siapa itu Maria. Kok mendapatkan hak yang sangat luar biasa sehingga karya keselamatan itu terbuka. Nah isinya apa? Salah satu teksnya mengatakan bahwa orang tuanya adalah Joakim dan Anna. Jelas ya Bapak Ibu? Bahwa di dalam teks itu jelas bahwa Maria sebagai manusia pasti mempunyai orang tua. Lah ini orang tuanya adalah Joakim dan Anna. Ini menggambarkan bahwa Maria adalah ada dalam sosok sejarah yang ada dalam kehidupan manusia gitu loh.
Kalau pertanyaannya adalah, kalau Maria itu tidak hadir dalam sejarah, seperti halnya kita, dan juga Yesus tidak ada dalam sejarah, maka iman kita bisa dikatakan iman mitologi. Begitu loh Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah dengar Sangkuriang dan Dayang Sumbi, itu ada nggak kelahirannya tanggal berapa? Nggak ada kan ya? Lah kalau itu sejarah tidak ada, maka itu adalah mitologi. Lah, iman kita bukan iman mitologi, maka secara sejarah dihadirkan bahwa dia sebagai seorang yang dilahirkan dari keluarga Yohakim dan Ana. Lah ini mungkin ada yang menggunakan Santo Yohakim dan Santa Ana ini. Berarti adalah orang tua dari Maria. Mungkin dalam satu, pasti ada salah satu di antara kita. Maria mendapatkan keistimewaan dari awal sejak dilahirkan. Sangat luar biasa teks ini, sangat inspiratif. Kita lihat dulu, nanti ada jawaban, ada pertanyaan di YouTube, nanti ada jawabannya di situ. Apa sih tugas Yohakim? Nah, itu. Kita tahu bahwa tugas Yohakim adalah yaitu menyerahkan dan memberikan kepada imam agung pada saat itu. Pertanyaannya adalah, orang yang diserahkan pada zaman itu hanya laki-laki di bait Allah. Tapi justru Maria seorang perempuan ditempatkan, diserahkan gitu loh. Bahkan di teks itu katakan ditempatkan Holy of Holiness, di tempat yang paling kudus, yang sebetulnya hanya diberikan oleh Imam Agung. Tapi justru Maria mendapatkan tempat yang luar biasa, walaupun dia inse seorang perempuan. Begitu loh Bapak Ibu. Luar biasa ya. Jadi dari awal ini sudah menandakan ada sesuatu yang luar biasa dalam diri Maria itu. Lah setelah dibawa Imam Agung mereka diberkati, anak itu diberkati. Jadi dengan kata lain sejak awal ini betapa Maria itu mendapatkan hak yang luar biasa walaupun dia bukan seorang laki-laki. Lah sementara itu tugas Santa Ana yaitu menyanyikan himne-himne itu ya puji-pujian itu. Jadi tugasnya Bulana untuk menyanyikan ya bernyanyikan ya silakan bernyanyi ya. Kebenaran Santa Ana namanya terhindar dari celaan. Bagaimana seorang yang sudah menantikan anak zaman itu adalah suatu hal yang sangat aib sekali kalau sampai tidak punya keturunan. Ingat peristiwa Elizabeth dengan Zakaria, ya kan ya? Dan demikian juga kelihatan Yohakim dan Ana punya suatu model yang sama dalam konteks itu. Baik, ini tugas Santa Ana dan Yohakim. Lewatin dulu. Jadi baru ini. Nah ini. Nah setelah peristiwa-peristiwa ini, maka baru tertemukan di dalam teks di dalam Injil Lukas. Nah ini Bapak Ibu, jelas ya. Jadi masa kecilnya itu tidak tertulis dalam kitab suci. Akhirnya masa kecilnya itu ada dalam Proto Evangelium of James itu, baru besarnya ditulis di dalam Injil Lukas. Nah ini yang saya katakan tadi, baru bertemu titik telapnya ini. Kenapa dia harus keluar dari bait Allah itu? Karena menurut tradisi zaman itu, seorang yang baru akil balik yang ditandai dengan menstruasi untuk perempuan tidak boleh masuk dalam bait Allah, harus keluar gitu loh Bapak Ibu ya. Nah, sebetulnya itu titik temu bagaimana peristiwa ini sudah terjadi. Malaikat bertemu dengan Santa Gabriel dengan Maria itu di bait Allah itu. Lah karena sudah pertemuan itu maka dia harus keluar begitu loh Bapak Ibu. Paham ya? Jadi sekali lagi peristiwa yang sejak dilahirkan sampai masa besarnya itu tidak ditulis dalam kita, tiba-tiba sudah ada di dalam teks ini. Nah, menjadi pertanyaan kita. Yang selalu menjadi pertanyaan, yang selalu perdebatan. Pada bulan ke-6 Allah menyuruh malaikat menuju Gabriel. Nah, pada bulan ke-6. Kalau kita memikirkan di dalam pola pemikiran kalender Romawi, bulan ke-6 itu bulan apa? Bulan Juni, ya kan ya? Sementara tradisi kelahiran Yesus ada bulan Desember, gitu kan ya? Lalu bagaimana? Juni mendapatkan kabar sukacita, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Hanya 6 bulan. Luar biasa ya. 6 bulan. 6 bulan. Bagaimana itu jelaskan secara teologi? Ingat di dalam Lukas 2 ayat 2 dikatakan bahwa pada saat itu terjadi cacah jiwa pada saat Kirenius menjadi wali di negeri di Syria. Ingat Lukas ini seorang dokter. Maksud dokter nggak bisa ngitung, ya kan ya?
Lukas ini adalah seorang Syria. Tentu dengan sendirinya pola pemikiran Lukas itu ada dalam pemikiran Syria gitu loh. Lah kalau yang nulis Pak Agus mungkin ya nulisnya bukan pakai tanggalan Syria, tanggalan itu Imlek ya kan ya. Imlek. Karena dia orang Syria maka tanggalnya lah Syria. Jadi ya mungkin pola pikirnya bukan Imlek, bukan tradisi apalagi yang banyak-banyak kalender ya. Lah, tradisi Syria tahun barunya itu adalah Oktober. Oktober, jelas ya. Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Jadi bulan ke-6 itu kalau dikonvert ke kalender Romawi sebetulnya Maret. Maka setiap tanggal 25 Maret itu hari raya Santa Maria mendapat kabar sukacita. Begitu loh Bapak Ibu. Paham ya? Jadi kesimpulannya bahwa Lukas ini menggunakan kalender Syria, bukan kalender Romawi dalam penulisannya ini. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi kalau Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, pas gitu loh. 9 bulan, bukan 6 bulan. Kalau kita konteksnya adalah Romawi, ini seakan-akan kok 6 bulan. Sudah lahir ya. Karena Lukas ini adalah latar belakang Syria dan seorang dokter. Maka cara menghitungnya bukan kalender Syria juga. Tadi analoginya kalau Pak Agus mungkin kalau nulis mungkin kalendernya Gongsi Faco ya kan Pak ya? Ya ini beda pemikiran. Baik nggak apa-apa tambahan lagi. Ini Injilnya ini, jadi Injilnya silakan Anda pasti ini setiap tanggal 25 Maret ini dibacakan, selalu dibacakan. Lah mari kita lihat. Lalu dalam konteks ini maka muncullah sebuah dogma Maria yang dikandung tanpa noda oleh Paus Pius ke-9. Nanti bisa dicek di internet banyak teks-teks ini yang intinya adalah Maria itu mempunyai rahmat yang selalu dikuduskan sejak awal mula. Ingat, di dalam bait Allah itu Maria itu diberi makan oleh seorang malaikat berupa merpati seperti yang di belakangnya Pak Agus itu gambarnya itu. Nah, itu gambar itu. Itu nanti di teks Proto Evangelium jelaskan sangat jelas. Dan Maria itu mempunyai suatu ya keunikan, kespesialan dan dibebaskan dari original sin. Nanti dalam pemikiran Thomas Aquinas ada original sin, ada actual sin, apalagi itu. Original sin itu adalah kalau konsep kita ini kita di luar pembicaraan kita yang dibawakan sejak kita lahir, dan actual sin itu setelah pembaptisan dilakukan dengan sadar, tahu dan mau begitu. Itu lain soal lagi. Baik, jadi Paus Pius dalam konteks ini memberikan suatu penekanan bahwa dalam Ineffabilis Deus pada 8 Desember tahun 1854 Maria dinyatakan ini. Maka setiap tanggal 8 Desember kita merayakan Maria tak bernoda itu. Yang mungkin diperingati juga di Katedral Bogor sebagai pelindungnya itu. Jadi ini adalah hari yang dikhususkan kepada Bunda Maria tak bernoda. Nanti akan saya jelaskan maknanya seperti apa. Baik, lanjut lagi. Nah, terkait dengan Maria tak bernoda ada 3 item. Pertama yang disebut dengan antepartum, kedua yang disebut dengan inpartum, dan yang ketiga adalah postpartum. Nah, itu. Maria tetap perawan itu dalam konsep 3 tahap, before, during, and after gitu. Dalam bahasa Latinnya antepartum, inpartum, dan postpartum. Jadi gereja meyakini bahwa di dalam 3 tahap ini Maria tetap perawan. Ya banyak pertanyaan bagaimana orang sudah melahirkan masih perawan. Dan nanti kita tunjukkan bagaimana teologi menjelaskan secara gamblang dan kita bisa menjelaskan, oh betul juga ya begitu. Tapi nanti pelan-pelan dulu supaya agak curiga dulu apa ya. Supaya bertanya-tanya dulu. Kita lihat dulu dari kata antepartum atau before. Jadi dalam teks Lukas bab 1 ayat 35 dikatakan bahwa Maria itu mengandung tanpa partisipasi seorang laki-laki. Jelas ya? Jadi teksnya bukan hanya ditulis dalam Proto Evangelium of Jesus, tetapi dalam Injil Lukas bab 1 ayat 35 yang saya tampilkan tadi. Roh Kudus turun atasmu, kuasa Allah Maha Tinggi menolong engkau. Sebab anak itu kau lahirkan kudus dan anak Allah. Jelas ya Bapak Ibu? Jadi dalam konteks antepartum atau sebelum kelahiran bahwa itu karena bukan campur tangan
manusia laki-laki, tetapi karena Roh Kudus sendiri. Maka dalam bahasa Yunani kita kenal dengan eparthenos, yang artinya ever virgin. Nah ini juga dibuktikan di dalam abad keempat. Kita tulis juga di dalam CCC itu adalah Katekismus Gereja Katolik. Katekismus kalau kita KK apa tuh? Gereja ini, baca Indonesianya ini aja yang gampangnya. Katekismus Gereja Katolik nomor 499. Ini ajaran-ajaran gereja semua. Pengertian imannya yang lebih dalam tentang keibuan Maria yang perawan mengantar gereja kepada pengakuan bahwa Maria dengan sesungguhnya tetap perawan. Juga pada waktu kelahiran putranya, ini in partu, nah ini manusia, oleh kelahiran putranya tidak mengurangi keutuhan keperawannya, melainkan justru menyucikannya. Nah ini juga ditulis di dalam Lumen Gentium nomor 57, LG. Lumen Gentium nomor 52, Santa Perawan Maria dan Misteri Kristus. Pertama Maria mulia dan tetap perawan. Jadi dua dokumen gereja ini telah memberikan penguatan bahwa Maria tetap perawan, baik secara, istilahnya apa ya, baik before, during, and after. Nah kita lihat dulu yang in partu. Maria memberikan tanpa kehilangan virginitasnya itu dalam kelahiran itu. Dan itu dinyatakan di dalam dokumennya Paus Pius yang ke-12 itu. Bahwa integritas tubuhnya atau badannya itu tidak ya terinfeksi oleh kelahiran itu, tidak terusakkan oleh kelahirannya itu gitu. Jadi sekali lagi ini pengajaran iman dulu. Nanti bagaimana logika berpikir dijelaskan, tapi sekali lagi kita lihat di dalam pemahaman iman dulu. Nanti saya jelaskan secara logika berpikirnya, tapi minimal kita memahami bahwa tiga hal ini harus kita sadari, before, during, and after ini. Nah, dalam konsepnya Paus Pius ke-12 itu dikatakan bahwa dalam kandungan perawan Maria, Kristus Tuhan kita siap dan telah dilahirkan seorang kepala gereja. Maka ingat, kalau kepala gereja adalah Kristus, maka ibu kita adalah Maria itu. Gitu loh. Yang melahirkan berarti adalah ibu gereja, maka disebut Mater Dei, ibu Tuhan itu. Nah, kelahiran yang mengagumkan itu membawa sumber kehidupan supranatural. Nah, ditekankan pula oleh Santo Ambrosius. Bapak Ibu juga pasti tahu siapa Ambrosius, orang yang sangat luar biasa. Waktu di Milan terjadi krisis, dia belum jadi Katolik. Dalam waktu singkat jadi Katolik, jadi imam, bahkan jadi uskup, gitu ya, dan sebagainya. Saking luar biasanya itu. Tapi ingin mengatakan bahwa bapak-bapak gereja dan ajaran-ajaran magisterium mengajarkan bagaimana keberadaan Maria itu. Nah, yang terakhir adalah after atau postpartum, setelah partum. Di dalam Injil Matius ditengahkan seperti ini Bapak Ibu. Hanya dalam Injil Matius saja. Satu teks yang mengatakan demikian. Sesudah bangun dari tidur, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan. Hanya ada teks ini aja yang mengatakan after birth atau postpartum. Tetapi kata sampai, ya ini para teolog, namanya juga para teolog itu, kata sampai itu menjadi perdebatan sangat luar biasa. Contohnya begini, saya mau mudik, di tengah jalan ditelepon, sudah sampai mana? Oh, sumpah Boyolali. Berarti belum sampai, ya kan ya? Jadi sampai itu menunjukkan ad factum, menuju suatu faktus gitu loh. Paham ya Bapak Ibu? Jadi sampai itu sebetulnya suatu tujuan bahwa manusia menuju ad factum, ad Mariam per Jesum, per Mariam ad Jesum atau gitu. Per Mariam ad Jesum menuju Yesus gitu. Jadi ini kata sampai ini menjadi perdebatan yang akhirnya gereja juga memenengahi bahwa akhirnya proto evangelium of James walaupun postpartum tetap mendapatkan virginitas. Nah ini pernah ditanyakan di dalam perdebatan-perdebatan itu. Lalu bidanya siapa? Gitu kan ya? Pernah ya? Nah ini saya tunjukkan di dalam ada sebuah teks yang mengajarkan di dalam proto evangelium of James. Ini.
midwife. Nah itu ada kan. Yang hadir dalam Nevitif itu. Ada seorang bidan, inilah. Yang hadir di dalam kelahiran itu. Dan setelah dia datang membuktikan, he was found to be virgin. Nah, ada teks yang sangat asli bahwa ketika bidan itu mengetes, tangannya menjadi rusak dan layu. Begitu. Dan Maria mengatakan, gendonglah anak itu, tanganmu akan sembuh. Begitu teksnya itu. Tidak saya tuliskan itu. Tapi ingin saya katakan bahwa ada seorang midwife yang hadir di dalam kelahiran Yesus dan membuktikan virginitas Maria itu postpartum. Walaupun di dalam Injil Matius dikatakan tidak bersetuju sampai melahirkan Yesus, tetapi dalam protoevangelium Maria tetap virgin. Nah, gitu. Jelas ya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi ada dasar pola pemikirannya dari kitab suci Bapak Gereja dan juga teks-teks apokrif yang mungkin mendukung membuat kita semakin paham juga. Nah, dengan kata lain, ada sisi yang disebut dengan virginitas di dalam titik spiritualitas, bahwa Maria itu dalam konteks itu adalah orang yang taat kepada Allah sepenuhnya. Bahwa secara spiritual itu ingin gambarkan bahwa ketaatan Maria itu adalah ketaatan yang sangat luar biasa. Virginitas adalah kemurnian hidupnya yang menyerahkan kepada konteks aku ini hamba Tuhan terjadilah dengan suatu resiko yang luar biasa. Walaupun ketika Simeon mengatakan 7 pedang itu akan menembus itu, tetapi Maria tetap memberikan yang baik, totalitas itu. Dan itulah kemurnian virginitas dalam spiritualitasnya. Dengan kata lain bahwa teks-teks yang asli ini ingin menggambarkan eksistensi Maria, keperawanan Maria itu sudah dibahas sejak dulu dan gereja tetap mengatakan tetap virgin. Nah, Matius menjelaskan bahwa virginitas itu adalah antepartum. Artinya Maria mengandung Yesus tidak ada campur tangan Roh Kudus. Eksistensi bayi dalam kandungan Maria diterima tanpa campur tangan. Lah postpartum Matius tidak menjelaskan. Hanya ada satu teks tadi di dalam Injil Matius bab 1 ayat 24 sampai 25 itu. Lebihnya tidak ada istilah itu. Tetapi sekali lagi teks Matius ini kalau dibacakan di dalam Proto-Evangelium of John mengatakan bahwa seorang bidan yang hadir pada saat itu menyatakan was to be virgin. Jelas ya Bapak Ibu ya. Supaya punya gambaran dulu bagaimana para pembesar bapak-bapak gereja itu memberikan. Jadi kemanusiaan manusia berperan ketika Maria menerima semuanya dalam hati tanpa syarat. Nah itulah kesucian atau diri Maria yang menyerahkan diri tanpa syarat. Maria menyadari bahwa hamba Tuhan harus setiap dia menerima kehendak dan perintahnya. Dengan kata lain bahwa ini ingin menggambarkan bahwa spiritualitas Maria itulah, ketaatan Maria itulah, keseriusan Maria itulah adalah virgin dalam konteks spiritual. Lah sisi lain postpartum, konsep itu menggambarkan Maria setelah melahirkan yang tadi saya tuliskan di dalam Injil Matius itu. Tetapi gereja tidak banyak membahas tentang ini, tetapi ini justru dibahas di dalam Proto-Evangelium of John ini. Postpartumnya ini. Tetapi antepartum tetap mengatakan itu. Lah gereja mengajarkan virginitas Maria adalah antepartum dalam konteks kalau didasarkan Injil Matius tadi. Tetapi Proto-Evangelium mengatakan bahwa tiga-tiganya mengatakan bahwa kan gereja akhirnya memberikan kesimpulan sebelum, di dalam, dan sesudah tetap virgin. Nah sekarang saya bandingkan Bapak Ibu pemikiran secara logika berpikir demikian. Bapak Ibu mengenal di dalam Perjanjian Lama di kitab Keluaran, yaitu bagaimana malaikat menampakkan diri di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Ingat Bapak Ibu, mari kita gambarkan dulu bagaimana Musa itu ketika di padang gurun melihat api ada dalam semak. Tetapi dikatakan semak itu tidak terbakar, gitu kan ya? Tidak terbakar. Padahal kalau
logika berpikir, karakter api itu adalah membakar, menghanguskan, memusnahkan, dan merusak. Tetapi kenapa ini tidak terbakar? Nah, itu pertanyaan begitu. Jawabannya adalah sangat sederhana, yang dikatakan di dalam kesimpulan teologi, dan ini nanti bisa digunakan sebagai cara menjelaskan bagaimana keperawanan Maria. Sekali lagi konteksnya dijelaskan dulu. Api itu membakar, api menghanguskan, api merusak. Tetapi fakta di dalam kitab ini bahwa api itu tidak merusak semak belukar itu. Kesimpulan teologinya adalah Allah hadir dalam segala bentuk, tidak merusak materi, termasuk dalam rupa api. Jelas ya? Maka kehadiran Allah dalam kandungan Maria tidak merusak materi perawan Maria itu. Bisa dipahami ya Bapak ya? Jadi sekali lagi, konteksnya adalah perjanjian lama, bahwa api itu merusak, api itu menghanguskan, api itu memusnahkan. Tetapi fakta bahwa Allah melalui malaikatnya hadir dalam bentuk api, tidak membakar itu. Demikian juga kehadiran Maria, ada Allah di dalam diri Maria, tidak merusak materi perawan Maria. Dengan demikian Maria tetap perawan. Itu kesimpulan teologi di dalam analogi ujungnya. Sekali lagi Bapak Ibu, dari kalau kita bicara tentang keperawanan Maria, jadi sederhananya adalah dari berbagai macam teori, dari berbagai macam kesimpulan, dari berbagai macam sumber, akhirnya kita harus pahami bahwa Maria tetap perawan kalau kita kontekskan di dalam perjanjian lama. Saya kira ini akan mempermudah cara berpikir kita, bagaimana para pemikir-pemikir dahulu dengan teori-teorinya akhirnya di dalam perjanjian lama disimpulkan demikian, bahwa Allah hadir dalam segala bentuk, tidak merusak materi yang digunakan. Allah hadir dalam diri Maria, tidak merusak materi dalam Maria. Oleh karena itu, materi Maria tetap utuh, maka disebut Maria tetap perawan. Saya kira kesimpulan ini sangat sederhana, tetapi bisa digunakan sebagai suatu pemahaman yang luar biasa. Ini dalam perjalanan saya ini, renungan saya ini. Lah, dalam konteks ini ingin digambarkan bahwa betapa Maria mendapatkan suatu hal yang luar biasa. Pertanyaan kita adalah, dan seringkali menjadi juga pertanyaan yang diajukan kepada kita dan kita kadang-kadang tidak bisa menjawab. Kenapa orang-orang Katolik banyak, dalam tanda kutip, menyembah Maria? Begitu kan ya, seringkali terjadi gitu ya, pertanyaan itu. Sebetulnya pertanyaan itu kurang tepat. Kurang tepatnya di mana? Karena pertanyaan itu tidak bisa membedakan antara kata latria dan dulia. Sekali lagi, latria dan dulia. Bedanya di mana? Kalau katakan tadi menyembah Tuhan, itu konteksnya adalah latria. Sembahlah Tuhan Allahmu. Yang diungkapkan di dalam 10 perintah Allah 1 dan 2. Begitu ya. Sembahlah Tuhan Allahmu. Itu adalah latria. Sementara di dalam diri manusia, itu adalah sifatnya adalah dulia, menghormati. Seperti di dalam 10 perintah Allah yang keempat, hormatilah orang tuamu. Maka dalam konteks Maria kita tidak menyembah, tetapi kita adalah menghormati. Ibadat kita menghormati orang tua kita. Nah, di dalam konteks dulia ini ada 2, tidak saya tuliskan di sini, tambahan aja, yaitu bahwa dulia relatif dan hiperdulia. Apa bedanya? Hiperdulia itu adalah penghormatan yang sangat berlebihan yang katakan tadi. Ingat, dalam diri Maria itu hari rayanya aja ada 4. Belum hari-hari peringatan-peringatannya. Banyak sekali, ya kan ya? Banyak sekali. Ini dikatakan bahwa ini adalah hiperdulia. Sementara yang peringatan-peringatan yang setahun sekali, bahkan ada santo-santa yang nggak terkenal seperti saya ini,
Diperingati nanti bersama-sama tanggal 1 November ya kan ya. Santo saya nggak terkenal, Santo Nikasius nggak saya tahu juga nih. Tanya ibu saya yang ngasih nanti ya, tanya silakan. Bu, siapa Santo Nikasius? Mungkin Bapak Ibu juga tanya ini, siapa ini benar-benar orang Katolik bukan itu? Santo Nikasius. Ya silakan nanti dicek itu ada enggak Santo Nikasius. Enggak, itu karena tidak terkenal dijadikan satu, nanti peringatannya adalah 1 November, gitu kan ya. Kalau San Franciscus Assisi kan jelas tanggal 4 Oktober. Siapa lagi? Santo Ignatius dari Loyola ada juga nanti Juli kalau nggak salah, saya nggak hafal. Terus siapa lagi? Santo ini banyak sekali. Minimal 1 tahun ada sekali. Itu namanya dulia relatif. Nah, kalau yang sama-sama Maria ini adalah hiperdulia. Karena Maria mendapatkan suatu martabat yang luar biasa, maka gereja juga menempatkan hal yang luar biasa sekali. Jadi kesimpulannya adalah begini Bapak Ibu. Jadi dalam perjalanan Proto Evangelium of James itu mendeteksi bagaimana masa kecil Maria dan titik temunya sekali lagi di dalam pemahaman tadi yang saya katakan ada di dalam Injil Lukas tadi. Jadi masa kecil Maria itu ditulis dalam Proto Evangelium of James, sementara masa Maria setelah itu ada di dalam Lukas 1 bab 25 mulainya. Walaupun juga tidak dijelaskan bagaimana Maria itu diangkat ke surga, juga tidak dijelaskan di dalam kitab suci. Tetapi gereja memperingati itu. Itu lain soal lagi. Dogma lain soal lagi. Nanti mungkin masih ada bulan apa ini? Bulan Oktober ini masih ada beberapa kuliah tuh, yang itu bisa salah satu temanya itu silahkan digunakan untuk memperingati itu. Nah, kembali soal kita. Jadi saya katakan bahwa betapa Maria itu mendapatkan privilegium yang luar biasa sejak masa di kandungannya, dan akhirnya Maria itu mendapatkan suatu proteksi dari segala dosa itu. Kalau istilahnya Clement dari Alexandria, yang dimaksud dengan dosa itu adalah kecenderungan manusia menolak didikan Allah. Sekali lagi, kecenderungan manusia menolak didikan Allah. Di dalam teksnya Clement dari Alexandria ini membagi dua, yaitu dengan voluntary sin dengan involuntary itu. Kalau Thomas Aquinas kan lebih menggunakan original sin dan actual sin. Nah, itu bedanya itu. Tapi ingin saya katakan bahwa Maria terhindar dari itu. Bahwa Maria tetap terjaga sejak dia dalam kandungannya. Karena dalam proses di Evangelium, Proto Evangelium James tadi dikatakan betapa Maria itu sudah mendapatkan privilegium yang luar biasa. Dikatakan tadi bahwa Maria mendapatkan makanan dari, nah tadi saya lupa menyebutkannya. Di teks mana tadi? Mendapatkan, nah ini. Sejak masa hidupnya, masa kecil ketika di bait suci itu, Maria ada di dalam bait Allah dan seekor merpati selalu memberikan makannya itu. Dan dia menerima makanan itu dari tangan malaikat. Ingat ya Bapak Ibu. Betapa luar biasanya pengalaman-pengalaman rohani Maria di dalam bait Allah itu. Masa kecilnya hingga sampai pada titik yang disebut dengan Maria dapat kabar sukacita ini. Inilah gambaran bahwa Maria yang tetap perawan itu mendapatkan hak yang luar biasa. Demikian yang boleh saya sampaikan, mungkin dengan banyak pertanyaan mungkin akan memperkaya. Jadi singkat padat kesimpulannya adalah bahwa keperawanan Maria itu akhirnya secara analogi yang seperti saya katakan tadi di bab terakhir yang mengatakan bahwa Allah hadir dalam segala bentuk, tidak merusak materi. Demikian juga Allah hadir dalam rahim Maria, tidak merusak materi dalam diri Maria, yaitu perawan Maria. Begitu. Terima kasih. Ya, mungkin ada pertanyaan lebih baik. Ya, baik. Terima kasih Romo. Sepertinya padat, singkat. Saya belum melihat adanya pertanyaan di kolom chat. Mungkin ada Bapak atau Ibu yang mau bertanya langsung pada Romo, silahkan. Jelas padat, membingungkan nggak?
mungkin panitia bisa, rekan-rekan panitia bisa bantu untuk melihat Bapak atau Ibu yang agak mengangkat tangan untuk bertanya. Saya mau coba bertanya, Bu Lana. Silakan Pak Hari. Silakan Pak. Ya, selamat malam Romo. Selamat malam. Saya mau tanya ya, apa relevansinya pengajaran mengenai keperawanan Bunda Maria ini terhadap iman kita kepada Yesus? Ya. Karena apa? Karena di satu sisi itu juga kadang-kadang kita merasa risih ya, karena Bunda Maria kan kita hormati. Dengan diangkatnya ini menjadi dogma, ini menjadi satu pembicaraan umum begitu mengenai keperawanan Bunda kita itu yang kita hormati. Jadi maka saya pengen tahu relevansinya apa, kaitan sejarahnya dulu itu apa sehingga ini diangkat gitu. Toh misalnya seandainya ini pun kita tidak pedulikan, tidak ada masalah kan, memang Bunda Maria kan sudah dikuduskan dengan hadirnya Yesus di dalam rahimnya. Itu masalahnya Romo. Terima kasih Romo. Baik. Jadi kalau menurut pemahaman saya tidak menemukan teks alasan itu secara pasti. Ini menurut refleksi saya, bahwa kesucian itu dilambangkan dengan istilah keperawanan itu. Kesucian itu. Satu. Yang kedua, bahwa keperawanan itu bukan dalam konteks hanya dalam konteks korporal, tetapi dalam juga spiritual, begitu. Maka saya katakan tadi bahwa konteks spiritual itu menjadi hal yang utama sebetulnya. Contohnya adalah santo santa yang juga mempunyai keluarga, itu juga mendapatkan martabat luar biasa. Lah, kalau menurut saya, munculnya dogma ini mungkin dari abad ke abad mungkin adanya pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan itu. Maka bisa dipahami Bapak Ibu, bahwa baru tanggal 8 Desember 1859 itu diundangkan dogma itu. Padahal di dalam diskusi-diskusi, di dalam konsili-konsili itu sudah dibahas juga. Di dalam konsili Efesus juga diperdebatkan juga. Tapi belum mendapatkan dogma ini. Hanya kalau di Efesus persoalannya tentang Theotokos. Bahwa Maria itu sebetulnya Theotokos atau Theoantropos. Nah, gitu, pertanyaan gitu. Lah kalau Theoantropos berarti ya seperti manusia biasa. Tapi kalau Theotokos, maka mempunyai martabat yang luar biasa. Dengan sendirinya mendapatkan juga korporal tadi mempunyai nilai Theotokos. Ya, itu loh. Sebetulnya perdebatannya sejak abad ya sekitar Efesus 430-an satu begitu. Di dalam konsep pembahasan ini. Akhirnya dalam perjalanan yang terus dan terus, akhirnya baru oleh Paus Pius yang ke-12 ini di dalam Ineffabilis itu dirayakan Maria ini. Jadi ini proses yang sangat luar biasa dari abad ke-5 atau sampai baru abad ke ini, berapa 19 ini baru itu. Dengan kalau ngikutin perdebatannya ya mungkin yaitu apakah kesucian itu diukur dari persoalan fisik atau tidak, begitu mungkin. Tapi kalau titik tolaknya dari konsep Efesus yaitu persoalan pertama adalah apakah Maria itu Theotokos atau Theoantropos. Hanya itu aja. Dua hal itu yang menjadi perdebatan awal. Akhirnya menjadi perdebatan yang akhirnya mendapatkan dogma seperti ini. Tetapi mungkin ada tambahan, mungkin yang lain juga bisa juga kalau sudah membaca lebih dulu daripada saya yang teks ini sesuai dengan pertanyaan Pak Ari tadi. Memperkaya saya juga, ini pertanyaan pertama kali saya pikirkan juga, nggak pernah saya pikirkan juga itu. Terima kasih Pak Ari. Nanti saya berarti harus mencari dasar lagi ya di balik dogma ini mengapa muncul itu. Ya, baik. Terima kasih Romo. Ya. Romo, saya akan bacakan dulu yang ada di kolom chat dari Pak Alphonse. Apakah Bunda Maria itu mengalami kematian? Ya, langsung aja ya. Langsung silakan. Ya. Di dalam dokumen gereja itu dikatakan bahwa gereja mengakui Maria diangkat ke surga jiwa dan raga. Pertanyaannya adalah, apakah Bunda Maria mengalami kematian? Begitu. Di dalam Korintus 1 bab 15 ayat 3 sampai 5 dijelaskan bahwa Yesus juga wafat karena kematian, begitu ya.
Yesus wafat karena kematian, karena dosa-dosa kita, mati karena dosa kita. Kesimpulan teologinya adalah manusia akan mengalami kematian karena manusia berdosa. Begitu. Teks dulu ya. Jadi sekali lagi, dosa mengakibatkan kematian. Kalau Maria mendapatkan martabat tak berdosa, tak bernoda, maka dengan konsekuensi logika berpikir, maka Maria tidak mati, gitu loh. Logika berpikir kita. Kalau berdasarkan konteks 1 Korintus bab 15 ayat 3 sampai 5, itu dikatakan bahwa Maria tak bernoda, konsekuensinya Maria juga tidak mati dan diangkat jiwa raganya. Apakah ada teks dalam kitab suci tentang itu? Tidak. Tetapi ada teks yang menggambarkan minimal ada 3 tokoh besar yang diangkat ke surga jiwa dan raganya, yaitu pertama di dalam kitab Raja-Raja bab 2 ayat 2 ayat 11 itu, yaitu terkait dengan Elia yang naik ke surga. Dalam kitab Kejadian dan juga ditulis dalam kitab Ibrani, itu ditulis seorang tokoh namanya Henok, gitu ya. Jadi ada 2 tokoh besar dalam perjanjian lama yang juga mendapatkan martabat itu. Tapi dalam perjanjian baru yang ditulis di dalam Kisah Rasul bab 1 itu, yang naik ke surga jiwa raganya adalah Yesus. Dalam teks ya. Tapi gereja mengajarkan berdasarkan logika berpikir dalam 1 Korintus bab 5 tadi, 1 bab 15 ayat 3 sampai 5 tadi mengatakan bahwa kalau Maria tidak berdosa, dengan sendirinya Maria tidak mati dan diangkat ke surga jiwa dan raganya. Maka tanggal 15 Agustus itu adalah hari raya Maria diangkat ke surga jiwa dan raganya. Perdebatan teologinya adalah apakah Maria itu mati atau tidur? Mortifikasi atau dormitori dalam bahasa Latinnya. Mati atau tidur. Nah, kalau Bapak Ibu melihat orang meninggal, pikiran kita, wah dia tidur selama-lamanya gitu ya. Bukan mati selama-lamanya ya kan ya. Itu perdebatan teologinya begitu. Jadi antara mati dan mati atau tidur ya sama saja dalam konteks itu. Tapi dia diangkat jiwa dan raganya begitu. Perdebatannya para teolog itu kalau hal kecil pun diperdebatkan juga ya. Kata Morty lah, orang mati tadi saya katakan, wah orang itu tidur selama-lamanya. Bukan mati selama-lamanya loh, tidur selama-lamanya. Kenapa tidur selama-lamanya? Berarti kalau anggapan tidur itu ada kemungkinan bangun, begitu kan ya? Mau tidur kok. Nah gitu. Nah, kalau mati kan tidak ada kemungkinan. Mengapa istilahnya itu? Lah istilah mortifikasi dengan istilah apa namanya itu? Dormitori itu menjadi persoalan. Nah, akhirnya gereja berdasarkan pertanyaan itu dan gereja mengajarkan dogma bahwa gereja mengajarkan Maria diangkat jiwa dan raganya. Nah, kalau kita baca kitab Wahyu itu bagaimana digambarkan seorang wanita bermahkotakan dan sebagainya. 12 itu kan ya. Nah, itu akhirnya menjadi suatu ya gambaran bahwa Maria tetap eksis dalam konteks itu dalam kitab Wahyu. Sehingga seringkali itu menjadi bacaan utama di dalam peristiwa Maria diangkat ke surga itu. Jadi kesimpulannya bahwa gereja mengajarkan Maria diangkat ke surga karena Maria tidak berdosa, tak bernoda. Dengan sendirinya konsekuensinya orang yang tidak berdosa tidak mati dan diangkat ke surga jiwa dan raganya. Itu logika berpikirnya begitu. Ya, baik. Terima kasih Romo. Ada pertanyaan selanjutnya yang masuk secara privately. Romo, bagaimana dengan kasus ada saudara-saudara Maria? Apakah memang ada saudara kandung Maria? Atau ada sanggahan dari ajaran para bapak gereja? Ya. Silakan. Ada 2 istilah dalam bahasa Latin. Yang satu adalah partus dan yang kedua adalah genitus. Bedanya apa? Di dalam kitab suci dikatakan ibu dan saudara-saudaramu mencari engkau. Begitu kan ya? Teks kitab suci mengatakan. Harus dibedakan antara partus dan genitus. Kalau Bapak Ibu punya adik, punya kakak, itu namanya saudara dalam arti partus. Satu kandungan. Tetapi kalau saya dengan Bapak Ibu mengatakan, saudara-saudari sekalian, loh, kapan kita dilahirkan satu kandungan? Kita ketemu baru sekarang ini, kita ngebut saudara. Itu saudara dalam arti genitus. Nah, dalam teks biblis yang di dalam kitab sinoptik, dalam diri Yesus mengatakan, saudara dalam arti itu adalah genitus.
Yang diikat di dalam yaitu saudara-saudariku adalah yang mendengarkan sabda Allah. Bukan diikat di dalam partus, tapi dalam arti genitus. Nah, dalam konteks Maria, Maria itu adalah secara apa istilahnya itu? Secara partus tidak ada saudara, hanya singular itu, partus. Lalu Yesus juga demikian. Lalu pertanyaannya begini, ada muncul pertanyaan tambah lagi. Kalau Yesus dan Maria itu anak tunggal, kenapa Yesus sebagai anak sulung? Gitu kan ya. Berarti kalau anak sulung punya adik gitu loh, kasarnya gitu loh pertanyaannya itu. Jawabannya begini Bapak Ibu. Kalau kita mengatakan bahwa presiden dan presiden itu punya istri itu disebut first lady gitu ya. Lalu kalau ada first lady, second lady-nya siapa? Third lady-nya siapa? Nah, first lady itu adalah martabat yang luar biasa yang diberikan kepada status sosial seseorang gitu aja. Paham ya? Nah, anak sulung dalam konteks itu adalah status yang sangat besar diberikan di dalam ini. Bukan persoalan anak dalam arti partus yang punya sulung dan sebagainya itu. Paham ya Pak Ibu ya? Semoga ini bisa menjadi gambaran. Jadi sekali lagi, anak dalam konteks partus dan genitus itu harus dibedakan. Yang paling utama adalah bahwa kita adalah ikatan persaudaraan. Kalau dalam dokumen Bapak Ibu yang terakhir, semoga Bapak Ibu sudah membaca dari Paus Fransiskus yang dikeluarkan 4 Oktober 2020 tentang Fratelli Tutti. Nah, itu mengatakan bahwa persaudaraan itu adalah terlepas dari sejarah, geografi, jarak dan sebagainya begitu. Jadi saudara dalam itu adalah orang yang ya kita sama-sama manusia yang mempunyai hak sama di hadapan Allah. Silakan baca di dalam dokumennya Paus yang terakhir yang judulnya adalah Fratelli Tutti yang artinya saudara semua. Bahasa Itali, tapi itu ada dalam bahasa Indonesianya juga, tapi judulnya dalam bahasa Itali Fratelli Tutti. Silakan dibaca. Baik, jadi sekali lagi pertanyaan itu jawabannya adalah apakah punya saudara atau secara kandung? Teks tidak menyebutkan itulah. Dalam arti saudara itu harus digunakan dalam kitab suci antara istilah genitus dan istilah partus. Demikian Bapak Ibu. Ya, terima kasih Romo. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Rudolf. Romo, apakah Maria dan Yosef itu dijodohkan? Silakan Romo. Ya. Ada suatu dokumen Bapak Gereja juga menggambarkan demikian Bapak Ibu. Jadi sekali lagi bukan dalam kitab suci ya kan ya. Jadi ada teks-teks apokrif seperti ya Bapak Gereja dan sebagainya itu dalam Bapak Gereja menggambarkan demikian. Jadi ketika Maria keluar dari bait Allah yang tadi mengatakan aku belum punya bersuami gitu kan ya. Nah, di dalam teks itu digambarkan akhirnya merpati itu akan menunjukkan siapa suamimu nanti karena setelah itu di luar ada banyak orang laki-laki dan siapa yang suamimu itu. Dan akhirnya merpati yang tadi mengasih makan itu jatuh kepada Yosef, gitu loh. Jadi sekali lagi itu teks apokrif bukan teks di dalam kitab suci. Ya ini menjadi suatu gambaran. Oh ya ada juga cerita tentang itu. Bahkan nanti juga di dalam teksnya teks lain bagaimana Yesus waktu kecil membuat tanah liat ditiup menjadi burung merpati, burung-burung pipit itu. Tapi dia ditegur karena dia membuatnya pada hari Sabat. Ada juga teks itu menggambarkan. Jadi itu gambaran-gambaran masa-masa kecil baik Maria dan Yesus ada dalam teks. Nah, pertanyaan tadi mengatakan bahwa merpati itulah yang menunjukkan siapa yang akan mendampingi. Karena pertanyaan Maria tadi mengatakan, aku ini belum bersuami, begitu kan ya? Ketakutan Maria, bagaimana hal itu terjadi karena aku belum bersuami, gitu kan ya? Nah itu Roh Kudus akan menunjukkan engkau. Nah melalui itulah teks di dalam apokrif menunjukkan merpati itulah yang menunjukkan begitu. Moga-moga ini menjawab, moga-moga kita lagi ini bukan kitab suci ya, tetapi teks-teks yang ya teks-teks kuno yang bisa menjadi referensi untuk begitu ya. Jadi ada perjalanan sejarah yang bisa untuk kita renungkan juga. Ya. Baik Romo, terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya dari Ibu Mariam. Romo, apa yang harus kita jawab apabila ada orang yang menanyakan apa bukti nyata dalam kehidupan bahwa Maria itu perawan tidak bernoda? Kalau kita lihat, ya ini, kita lihat tadi, kalau lihat yang saya tunjukkan tadi, ini, saya hanya menemukan teksnya ini.
teksnya ini. Dalam Proto Evangelium of James ini. Silakan dari teks nanti. Seorang midwife, ya kan ya? Midwife itu apa? Bidan ya? Apa bidan? Bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Indonesia apa midwife? Bidan kan ya? Coba nanti cek itu. Dalam teks ini mengatakan bahwa dia mengecek keperawanan Maria dan sekali lagi ditemukan tetap virgin. Nah, teks ini aja yang mengatakan itu. Jadi silakan nanti cek di dalam Proto Evangelium of James terkait dengan kelahiran Maria. Bahkan ada teks yang lebih lengkap nih sekali lagi. Dalam bukunya, terutama di dalam Patrologi Bapak Ibu. Ini judul bukunya adalah, kalau punya Bapak Ibu namanya Patrologi. Bapak-Bapak gereja. Saya menemukan hanya teksnya ini aja. Yang membuktikan bahwa Maria tetap perawan ada dalam buku teks Proto Evangelium James yang ditemukan oleh McBride itu, yang membuktikan bahwa Maria masih perawan setelah melahirkan postpartum. Begitu, setelah melahirkan. Itu aja jawaban saya di dalam teks ini. Saya menemukan ini. Dalam kitab suci nggak dijelaskan, tetapi dalam teks dijelaskan. Terima kasih. Pertanyaan dari Bapak Albertus Henry Romo, mengapa suami Maria tidak terlalu populer seperti Maria, sedangkan Yosef sangat berperan dalam mendidik Yesus sejak kecil, dan kematiannya juga tidak tercatat? Betul. Silakan Romo. Secara dokumen saya sudah juga mencari-cari itu. Itu pertanyaan sering kali. Saya nggak ketemu. Gimana tuh Yosef tuh? Tidak begitu. Dalam teks-teks ini juga belum menemukan. Ya, suatu kali saya akan coba menemukan sampai ketemu. Semoga ketemu. Tetapi para ekseget mengatakan, ada beberapa para istilahnya apa ya? Peneliti mengatakan bahwa Yosef meninggal setelah pelariannya ke Mesir dan kembali itu. Jadi waktu itu kan suruh pergi ke Mesir ketika ada pembunuhan Herodes itu kan ya. Dan akhirnya suruh kembali ke itu. Lah setelah itu ada banyak para penafsir bahwa setelah itu Yosef meninggal. Jadi setelah itu tidak ada peran sama sekali begitu. Jadi tidak tampak. Ya, saya juga pertanyaan itu sama sebetulnya dalam pertanyaan saya juga, dan saya juga mencari-cari sampai sekarang belum penuh jawaban yang pas. Harus saya akui belum menemukan jawaban pas yang bisa menunjukkan seperti kalau ini tadi yang kemarin Maria saya tunjukkan bukunya, tapi untuk Yosef saya belum menemukan itu. Tapi sejauh saya ya pelajari, baca dan banyak diskusi, ya hasilnya hanya mengatakan bahwa ya kemungkinan besar Yosef sudah meninggal sekembali dari pengungsian ke Mesir waktu pembantaian oleh Herodes itu. Begitu. Begitu, Bu. Baik, terima kasih Romo. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Lindawati. Romo, apakah penampakan Bunda Maria di Lourdes tahun 1858 itu bisa menjadi dasar memperkuat perawan Maria tidak bernoda? Ya secara iman sih iya, saya yakini, saya iman. Dan gereja juga memberikan suatu ajaran itu. Kalau gereja sudah mengajarkan, ya kita hanya bisa mengatakan iya gitu. Karena kita hanya satu-satunya yang taat kepada iya gitu. Bahwa gereja memberikan suatu ajaran pasti dengan segala pertimbangan yang sangat luar biasa, dan kita hanya bisa mengakui ya itu aja. Tapi kalau udah ajaran gereja, kita hanya bisa meyakini bahwa itu ada nilai kebenaran apa yang diajarkan gereja itu. Kalau gereja harus mengajarkan ya Bapak Ibu. Terima kasih. Pertanyaan dari Ibu Heni Tanet mungkin tadi sudah dijawab oleh Romo ya. Autobiografi Maria sejak lahir itu di kitab mungkin kita tidak bisa temukan ya Romo ya. Jadi saya tidak ini perlu. Silakan baca di Proto Evangelium of James. Silakan. Bukunya Patrologi, pengarangnya namanya Johannes Questen, di dalam volume 1. Volume 1. Ada buku Patrologi. Itu dijual di toko buku? Saya belinya di Roma waktu itu. Oh, di Roma. Berarti harus beli di Roma ya. Itu berbahasa Latin ya, Roma? Ini ada yang bahasa Inggris, saya yang beli bahasa Inggris saja. Oke. Waktu itu saya belinya 41 euro satu buku. Ada berapa volume? Ada 5 volume. Wah, lumayan. Ada 40. Ada banyak volume. Selanjutnya, Romo, dari Pak Alphonse. Romo, saat ini Maria telah berada di sorga yang seharusnya luar biasa bahagia. Tetapi dengan penampakan Maria di beberapa tempat dan kita percaya bahwa beliau menangis, maka bisakah orang di sorga yang bahagia tetapi sekaligus menderita?
Silakan Romo. Wah, berat sekali pertanyaannya. Apa ya jawabannya? Saya malah baru merenungkan juga. Apakah di surga itu ada orang menangis padahal tempatnya bahagia? Begitu ya? Perjalanan, aduh saya nggak bisa jawaban yang pasti, tapi ini refleksi saya saja bahwa menangis itu kan juga tidak harus sedih, itu satu. Bahwa ketika anak Anda bahagia, lama nggak ketemu Anda nangis juga, itu ya, nangis bahagia. Sekarang pertanyaannya, siapa yang bisa membedakan itu nangis bahagia, nangis sedih? Dari jarak jauh, kan nangis ya kan ya? Kok nangis-nangis itu? Siapa yang bisa membedakan? Nah, tangisan dalam penamakan Bunda Maria itu kan juga tangisan interpretasi kita juga, manusia kita. Interpretasi kita. Ya bisa juga bahwa kenangisan Bunda Maria dalam konteks itu adalah kesedihan di dunia yang masih kurang itu. Tetapi itu kan interpretasi kita juga itu. Interpretasi kita juga. Apakah menangisnya Maria itu bahagia atau sedih, kita juga interpretasi kita tidak bisa membedakan. Tapi intinya bahwa ingin mengatakan bahwa penampakan Bunda Maria itu adalah suatu tanda bahwa mari kita bersama-sama, ada dunia setelah itu yang harus Anda gapai, dan Anda gapai itu dengan perjalanan rohani, kalau bahasanya Bunda Maria dengan ketaatan iman gitu loh Bapak Ibu. Ketaatan iman. Ketika manusia belum mencapai pada itu, maka Maria akan memberikan perantara. Maka istilahnya per Mariam ad Jesum itu sebagai perantara. Kalau istilahnya perantara, berarti Maria masih ada in between itu loh. Di dalam dua sisi itu, kalau bahasa saya, yang akan menghantarkan mereka yang itu. Lah sisi lain ada dalam kebahagiaan, sisi lain harus menarik untuk menghantarkan itu. Kalau menurut pendapat saya begitu. Bukan ajaran gereja, itu menurut renungan saya begitu. Mungkin kalau ada yang nambahin juga lebih baik, supaya saya diperkaya juga, Bapak Ibu. Baik. Terima kasih Romo untuk jawaban-jawabannya. Sebentar. Ini ada lagi di kolom chat. Romo, penampakan Maria di Portugal begitu lama, gereja meresmikan Gua Maria. Padahal Bunda Maria sudah sering mengadakan penampakan tiap bulan Agustus selama beberapa bulan. Jadi maksudnya sampai sebegitu lamakah gereja mengakui ya penampakan Maria? Ya. Sebetulnya gereja itu bukan begitu lama, tapi lebih hati-hati untuk memberikan statement terhadap iman. Dengan kata lain, biar waktu yang menguji, begitulah. Menguji. Jadi artinya bahwa kita tidak serta-merta langsung menjudge A, B, C, dan sebagainya, tetapi biarlah waktu itu yang menguji. Kah ada contoh juga beberapa penampakan dulu di Indonesia yang heboh dulu ya kan ya? Toh akhirnya mana itu hilang tanpa bekas juga ya kan ya? Lah, gereja menghindari hal-hal seperti itu. Bahwa tidak semudah untuk mengatakan bahwa oh ini juga penampakan langsung otomatis tidak. Tapi menunggu waktu, karena waktu itulah yang akan menguji kebenaran iman itu. Masukin udah. Intinya itu Bapak Ibu. Bahkan nggak usah jauh-jauh Bapak Ibu pernah dengar yang di Korea itu nggak Bu ya? Ya sampai sekarang pun juga gereja belum mempunyai itu. Biar waktu yang menguji itu waktunya. Jadi lama itu bukan masalahnya kita menghambat, tidak, tapi biar waktu sendiri yang menilai kualitas tentang iman itu. Begitu intinya begitu. Baik. Satu pertanyaan lagi Romo dari Bu Sinta Pekanbaru. Keperawanan Maria semakin menunjukkan kealahan Yesus. Mohon penjelasan Romo. Jadi ingin dikatakan bahwa keperawanan Maria itu adalah menunjukkan kualitas iman Maria. Bahwa kehadiran dalam diri Maria itu, Yesus terutama, itu semata-mata bukan karena kehendak manusia, seorang laki-laki perempuan, tapi atas dasar, yaitu dalam kitab Lukas tadi, seorang perawan dengan utusannya yaitu Malaikat Gabriel yang memberikan Roh Kudus akan hadir di dalam diri Maria itu. Jadi itu semakin memperkuatkan bahwa Maria bertahan di dalam situasi yang sulit itu. Coba bisa bayangkan Bapak Ibu,
putra ibu atau putri ibu pulang rumah zaman sekarang, ibu saya mengandung dari Roh Kudus, apa nggak gempar zaman sekarang, ya kan ya? Nah, itu oleh karena itu ini proses waktu juga lama juga. Pertanyaan sebapak tadi bahwa kenapa ada pertanyaan itu sejak Konsili Efesus sudah dibicarakan, baru sampai abad 19 baru dinyatakan. Karena gereja begitu sangat hati-hati untuk mengajarkan itu. Dengan istilah lain bahwa kualitas itu dipentingkan daripada hanya sekedar fenomena-fenomena langsung diputuskan demikian. Nah, saya setuju bahwa dengan keperawanan Maria dalam konteks tadi memperkaya iman kita, bahwa mempertebal iman kita siapa Yesus yang dikandung itu. Demikian. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih, Romo. Cepat sekali waktunya berlalu. Saya beri kesempatan untuk Bapak Ibu yang akan bertanya langsung. Mungkin sekitar 2 pertanyaan, silakan. Saya Bulana. Ya, silakan Pak James. Romo, sebelumnya saya ucapkan selamat malam dan saya senang bisa bertemu dengan Romo. Dulu kita ketemu di Fransiskus tahun 90-an, saya masih bujangan, sekarang saya sudah punya anak. Saya lupa sekali. Ya nggak apa-apa, it's okay. Umat Romo kan lebih banyak daripada umat saya. Ya, betul. Begini pertanyaannya, sorry kalau misalnya rada tendensius. Kita sebagai manusia nggak bisa milih siapa ibu kita ya, kita dilahirkan, jadi dilahirkan saja. Dengan adanya tema hari ini Maria tanpa noda, apakah itu untuk membuktikan bahwa keyakinan kita ini, iman kita ini harus begitu perfect, sempurna begitu? Yesus dilahirkan dengan menyelamatkan manusia, lalu dilahirkan dengan ibu yang ya sesudah melahirkan masih tetap perawan begitu. Mohon penjelasannya, Romo. Terima kasih. Sebetulnya dengan kita ditentukan siapa orang tua kita itu, dan Maria juga ditentukan, sebetulnya itu kalau dalam bahasanya dokumen itu mengatakan bahwa Maria itu adalah prototipe iman. Kalau Bapak Ibu pernah membaca buku, mana ya? Oh ini, dalam teks ini, di Lumen Gentium yang gede ini, lumayan ini, bisa baca ini. Ini Maria itu adalah bentuk prototipe iman yang sempurna. Bahwa kita tidak sempurna, iya. Tapi minimal kita punya acuan yang sempurna itu seperti apa, begitu loh. Minimal kita mempunyai pola bagaimana cara beriman yang baik itu. Lah, Maria sudah mengajarkan, menampilkan, dan Maria memberikan contoh nyata dalam hidup itu. Begitu aja intinya. Jadi Maria itu. Kalau istilahnya Justinus Martir bahwa Yesus itu adalah logos yang sempurna, sabda yang sempurna. Dan kita ambil bagian di dalam Yesus, sang logos itu melalui baptisan, tapi supaya kita menjadi lebih sempurna, mengarah ke kesempurnaan. Begitu. Bahwa kita adalah ambil bagian untuk menyempurnakan diri. Tidak akan sempurna, tetapi minimal punya prototipe yang sempurna itu seperti apa. Menuju kesempurnaan itu seperti apa. Lah Maria juga demikian juga. Sederhananya begitu cara mikirnya. Saya Romo. Ya, silakan Pak Julius. Iya, baik. Terima kasih. Selamat malam, Romo. Malam. Saya pertanyaan di bagian pertama yang tadi Romo jelaskan di tema kita Maria tak bernoda ini. Tadi disampaikan manusia pertama sudah hilang baju rohaninya. Ya. Saya mengartikan ini betapa kudusnya Maria untuk menggantikan cara kehidupan manusia yang lama itu Hawa. Nah, bagaimana bentuk konkret hidup kekudusan Maria yang selama ini menjadi sarana doa sebagai perantara? Terima kasih. Nah, kalau kekudusan itu bagaimana? Mari kita belajar dari Paus Fransiskus dalam 2 dokumen. Dokumen yang pertama yang kita kenal dengan Gaudete et Exsultate. Pernah dengar ya Pak Wiwi ya? Gaudete et Exsultate. Dalam dokumen itu mengatakan be holy, jadilah kudus. Menjadi kudus itu seperti apa? Jadilah dirimu sendiri. Anda dipanggil untuk kudus gitu. Jadi kita tidak usah menjadi duplikasi seperti Santo Santa, seperti enggak usah. Jadilah dirimu sendiri, bahwa Santo Santa itu mempunyai apa istilahnya itu? Mempunyai
anugerah masing-masing, kita juga punya anugerah masing-masing. Jadi jadilah dirimu sendiri dan Santo Santa itu menjadi teladan hidup kita. Dan yang kedua dalam dokumen Fratel itu menjadi kudus itu kalau satu, Anda cinta persaudaraan. Dua, Anda cinta kesederhanaan. Dan yang ketiga, Anda cinta kerendahan hati. Hanya gitu aja. Ajaran Paulus itu sederhana kan ya Bapak Ibu? Konkretnya itu. Jadilah Anda menciptakan persaudaraan, Anda menciptakan suatu kesederhanaan, Anda menciptakan cinta kasih dan sebagainya. Itulah kekudusan zaman sekarang. Itu yang diajukan oleh Paulus Fransiskus dalam dokumen yang terakhir ini. Silakan Anda baca, itu sangat inspiratif bagi hidup kita sehari-hari kita. Baik. Terima kasih Bu Lana. Ya, terima kasih Romo Iko, Bapak dan Ibu sekalian. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 20:32 menit. Maka kita harus mengakhiri webinar ini dengan semangat iman dan perbuatan, dengan meneladani perawan Maria dalam hal ketaatan, setia, dan patuh sepenuhnya pada Allah, dengan menjaga kemurnian hidup dan menerima sepenuhnya kehendak Allah. Hal-hal ini memang mudah diingat dan diucapkan, akan tetapi meskipun tidak mudah dilakukan, marilah kita mohon bimbingan Tuhan dengan bantuan doa Bunda Maria yang adalah pembela orang yang hilang. Terima kasih banyak Romo Iko atas materinya yang sangat-sangat menarik. Terima kasih juga pada Bapak dan Ibu. Dan sekarang saya kembalikan acara ini pada host, Ibu Naili, silakan Bu. Terima kasih Bu Lana yang sudah memandu acara kita pada malam hari ini, juga Romo Iko yang sudah memaparkan tema kita pada malam hari dengan luar biasa. Satu yang sangat menjadi ingat sekali dalam pikiran saya Romo, yaitu perbandingan antara kejadian perjanjian lama tadi, di mana Tuhan menampakkan diri dalam bentuk bola api, tapi tidak menghanguskan. Jadi istilahnya dibandingkan dengan seperti itu. Jadi ini bisa diterima dengan nalar yang lebih masuk akal gitu. Jadi menurut saya ya nggak usah diperdebatkan lagi lah. Kalau diperdebatkan secara manusia pasti tidak masuk di logika. Jadi saya ambil poin di situ. Kayaknya ini lebih masuk gitu. Itu yang sangat kayaknya melekat di pikiran saya. Jadi saya nggak usah bertanya-tanya lagi, atau kita nggak usah bertanya-tanya lagi dia perawan atau tidak, bernoda atau tidak gitu ya. Terima kasih Romo atas pemaparannya yang sudah membuka pikiran kita, juga menambah wawasan kita. Selanjutnya saya akan membacakan pengumuman. Silakan Bu Afi untuk share laporan keuangan kita. Kondisi keuangan kita sampai hari ini saldo awal menunjukkan Rp3.599.923. Penerimaan Rp200.000, kemudian pengeluaran Rp750.000, dan saldo akhir sampai hari ini Rp3.049.923. Terima kasih kepada donatur yang setia memberikan donasinya kepada MBA University sehingga masih tetap bisa berlangsung hingga sampai saat ini. Dan Bapak Ibu yang ingin mendonasi bisa memakai fasilitas QR yang sudah tersedia pada saat ini, seperti layar seperti yang terpapar dalam layar kita. Kemudian minggu depan kembali kita akan melaksanakan kuliah kita yang ke-24 dengan tema dogma tentang Maria yang akan dibawakan oleh Romo Stefanus Buyung. Jadi Bapak Ibu stay di MBA University terus, jangan kemana-mana, tetap mengikuti kuliah kita yang ke-24. Selanjutnya kita akan tutup dengan doa dan berkat dari Romo Iko. Setelah itu kita akan foto bersama.
Silakan Romo untuk doa penutupnya dan sekalian berkatnya Romo. Ya. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan, kami bersyukur atas karunia-Mu. Melalui Bunda Maria, Engkau membuka iman kami, karya keselamatan kami, dan akhirnya menghantarkan kami dalam karya keselamatan ini. Semoga teladan iman Bunda Maria menjadi gerak hidup kami, taat dalam iman kami, dan pada akhirnya sampai kepadamu. Berkatilah kami semua yang hadir pada hari ini. Berkatilah semua yang telah mendukung program ini. Dan semoga ini selalu semakin baik di dalam karya pewartaan. Dan semoga Roh-Mu sendiri yang menuntun hidup kami masing-masing dimanapun kami berada. Kita doakan Salam Maria bersama-sama. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Kau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. semua karya dan hidup kita selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih semuanya.